250.000, Pak. 250.000 dibagi berapa? Benar, udah 250.000 dibagi 2, saya nggak sabar, dibagi 22 47 353. Oh. Kan berapa, pertanyaan soalnya adalah nomor 2 itu berapa tingkat keuntungan tahunan, kan gitu ya. Kan keuntungan berapa? Sementara kita sudah hitung tadi berapa nilai obligasinya. Terus rate-nya jelas. Jadi 10% dikalikan dengan 2,5 juta, 250 dibagi dengan nilai obligasi. Itulah tingkat keuntungannya. Oh, ya. Oh, Yolanda. Ya. 11%, Pak. 11 berapa? 11,12. 11,12. Ya, yang nomor C itu bisa dicari pakai Goalseek ya. Itu agak lama waktunya, tapi saya kasih PR saja untuk itu. Untuk apa? Soal yang nomor 3C itu kita pakai Goalseek. Karena ada yang bisa tahu persis, berarti saya berasumsi semuanya juga bisa. Kalau nggak bisa, ya belajar. Ini saya lihatkan perhitungannya. Kupon rate 10%, nilai nominal 2,5 juta, harga obligasinya 2350 ya. Ada harga obligasinya. Oh, nggak disebutkan. Ini. Oh, ini kalau broker menawarkan. Ya. Umur 8 tahun, expected return 12 tahun, 12%, nilai obligasi, tingkat keuntungan. Nah, ini nilai kuponnya, ingat, jadi sebenarnya kita dalam membaca soal harus hati-hati ya. Maksudnya gini, kadang-kadang itu dibilang semesteran. Kalau udah semesteran, ya berarti ada pembayarannya 2 kali dalam setahun, kan gitu. Tapi kalau dia bilang per tahun, maka dia jadi beda lagi nilainya. Ya, jadi hati-hati. Nilai kuponnya, ini cash flow-nya, ya cash flow-nya ini apa namanya, keuntung pembayaran bunganya per semester. Ini diskon faktornya. Diskon faktornya tadi saya sudah jelaskan bagaimana mencarinya. Present value-nya berapa, tinggal dikalikan. Di akhir periode ini 2,5 juta. Ya, ini 0,3, jadilah 22,47353. Ya, kalau ini 352 ya. Ya, 353. Tingkat keuntungan tahunan 11%. Nah, kalau mau mencari yang nomor 3 itu di Goalseek. Di Goalseek itu ya kalau kalian ujiannya manual pakai kalkulator, saya kasih satu soal ini aja mungkin bisa setengah jaman lebih mungkin. Tapi kalau pakai laptop, ini seharusnya kalau sudah jadi ini, ya sudah jadi ini, tinggal mencari berapa. Tinggal kita rubah saja ini ya, 2350, ya, betul ya, benar ya.
Benar enggak? Jadi kalau misalnya ujiannya manual, pasti capek, karena pakai kalkulator kan. Belum diskon faktor lagi, ngitung diskon faktornya kalau pakai manual pasti lama. Tapi kalau kita pakai Excel, tinggal dikunci saja nih diskon faktor nih, kita kunci, kita kasih tanda dolar, tarik ke bawah, selesai dia, begitu cepat. Jadi makanya saya kalau ujian nanti tolong diingat jam, dan jangan dibilang Pak kok waktunya singkat. Enggak, sebenarnya saya sudah mengukur kecepatan dalam mengerjakan soal ya, tapi saya lebihkan. Tapi kalau kita pakai manual pasti 1/1 bagi pangkat R, 1+1 pangkat I kan gitu ya, pangkat N. Nah, jadi itu memang agak susah. Tapi kalau pakai laptop semua jadi mudah ya, tidak ada yang susah. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelas kita di sore hari ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, maaf. Ya. Tadi keuntungan per tahunnya cuma dapat 11 per 11,12. Berarti kan itu di bawah dari expected return-nya ya, Pak? Expected return-nya dia kan 12% ya. Berarti sebenarnya ya tingkat keuntungannya itu di bawah dari expected return-nya. Tapi masih di atas Coupon rate-nya. coupon rate ya. Nah, jadi gini saja, indikasinya kalian kalau mengerjakan soal itu besok, kalau coupon rate, kalau expected return-nya di atas coupon rate, berarti pasti nilai obligasinya di bawah face value-nya. Dan sebaliknya, kalau expected return-nya di bawah coupon rate-nya, pasti nilai obligasinya di atas face value-nya. Itu aja. Kalau kalian salah, berarti maksudnya kalau terbalik, berarti salah itu. Udah perbaiki aja cepat-cepat. Logikanya berpikirnya gini, kalau dia expected return-nya di atas coupon rate, sekarang gini, kayak Yolanda, kamu mengharapkan nilai bunganya itu 15%, ya kan? Sementara coupon rate-nya cuma 10%. Kamu mau nggak beli obligasinya tuh sesuai face value-nya? Tidak, Pak. Enggak, pasti. Kenapa? Karena kita mengharapkan lebih tinggi. Berarti apa? Kita pasti membelinya di bawah itu, gitu loh. Ya, di nominal ya pasti. Kenapa? Karena pada saat akhir end of period, kita kan menerima bunga plus nilai face value-nya. Nah, karena konsep time value of money, gitu saja. Kalau kita expected kita lebih di atas coupon rate, pasti kita membeli di bawah face value. Tapi kalau misalnya expected kita di atas, di bawah coupon rate, berarti kita pasti membelinya di atas face value. Gitu aja, logikanya gampang kok. Ya, jadi kalau dalam obligasi ini, oke, minggu depan kita teruskan lagi pertemuan kita. Pada pertemuan ini sudah saya cukupkan dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditulis. Besok sebelum mulai kita tanyakan lagi. Oh ya, ini saya jauh-jauh hari sudah sampaikan. Mungkin pertemuan terakhir itu saya nggak bisa tatap muka karena kebetulan saya keluar kota. Ini kan jauh-jauh hari loh, saya sudah umumkan ya. Nanti jangan pakai alasan. Saya nggak tahu nih, saya opsinya apakah saya kasih tugas saja atau nggak usah dijawab sekarang maksudnya, diskusikan nanti ketua kelas. Opsinya adalah saya kasih tugas saja pada saat jam kuliah atau kita ganti jadwal kuliahnya dimajukan maksudnya ya. Silakan diskusikan dengan sesama ketua kelas opsinya yang mana. Kalau tugas saja ya berarti nanti pada saat jamnya kuliah itu nanti saya akan kasih tugas. Karena saya kebetulan menghadiri ada
pertemuan yang nggak bisa saya hindari gitu. Maksudnya memang saya harus hadir. Dan saya keluar kota, mobile, dalam arti kata nggak di tempat. Jadi kemungkinan besar pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir seperti itu. Silakan nanti ketua kelas bertiga rembuk tuo maunya yang mana ya? Apakah tugas saja atau kita majukan jadwalnya. Jadi tetap ada perkuliahan. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, disimpan saja dulu, ditulis. Minggu depan kita diskusikan atau kita silahkan tanyakan untuk didiskusikan. Baik, saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, karena angka COVID naiknya luar biasa sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.